Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan peraturan MNRI nomor 10 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan LAN nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, kompetensi yang dikembangkan dalam pelatihan dasar CPNS merupakan kompetensi pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai dengan bidang tugas. Kompetensi yang dimaksud diukur berdasarkan kemampuan, yaitu menunjukkan sikap perilaku bela negara, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya, dan menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugasnya. Nah, kurikulum pembentukan karakter ini dilaksanakan dengan pelatihan klasikal selama 511 jam pelajaran atau setara dengan 51 hari kerja, atau dengan metode blended learning selama 647 jam pelajaran atau setara dengan 74 hari kerja. Nah, pelaksanaan kurikulum pembentukan karakter dilaksanakan dengan ketentuan yang pertama, yaitu pelatihan mandiri, di mana dapat menggunakan metode pembelajaran daring secara tidak langsung atau asinkronus dan bertempat di tempat kedudukan peserta, atau menggunakan metode distance learning melalui e-learning yang dilaksanakan menggunakan metode pembelajaran daring secara langsung atau sinkronus dan asinkronus, serta bertempat di tempat kedudukan peserta. Kemudian aktualisasi bertempat di tempat instansi pemerintah asal peserta, dan pembelajaran klasikal melalui metode blended learning. Salah satu kompetensi yang diharapkan seorang PNS adalah mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI, atau kita menyebutnya agenda 2. Nah, tujuan pembelajaran agenda 2 adalah untuk membekali peserta dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, saling peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan. Untuk pembelajaran agenda 2 ini didesain menggunakan beberapa metode. Diawali dengan MOOC atau Massive Open Online Course, di mana peserta diklat akan belajar mandiri dengan materi yang sudah dipersiapkan oleh LAN. Kemudian dilanjutkan dengan sesi sinkronus dan asinkronus, di mana peserta belajar dan mengerjakan tugas yang didampingi oleh fasilitator. Untuk sesi sinkronus dan asinkronus agenda 2 ini dilaksanakan selama 4 hari. Pada hari keempat terdiri dari 2 JP sinkronus dan 8 JP asinkronus, di mana fasilitator akan menjelaskan posisi peserta diklat saat ini sudah melewati tahap apa saja, sedang berada di tahap apa, dan apa yang akan mereka jalani setelah ini, serta penjelasan mengenai tugas-tugas yang diberikan untuk sesi asinkronus pada sisa hari keempat, full hari kelima, keenam, dan sebagian awal hari ketujuh. Nah, pada akhir hari ketujuh, fasilitator dapat meminta lesson learn dan memberikan feedback kepada peserta, khususnya terkait penerapan agenda 2 di lingkungan kerja, lingkungan masing-masing peserta diklat. Kemudian dengan metode habituasi, yaitu pengembangan kompetensi teknis atau skill tertentu yang dilaksanakan oleh instansi masing-masing secara mandiri. Selanjutnya dengan metode klasikal, di mana peserta diklat akan belajar dan mengerjakan tugas, berdiskusi dan bertatap muka langsung dengan fasilitator. Dilaksanakan sebanyak 9 JP. Nah, fasilitator dapat meminta peserta diklat untuk menyampaikan pengalaman berkesan terkait penerapan lingkungan berakhlak di unit kerja penempatan masing-masing. Dan terakhir, fasilitator dapat memberikan wrap up terkait keseluruhan materi agenda 2. Kita harus ingat kembali pesan dari Bapak Presiden Republik Indonesia pada 27 Juli 2021. Setiap aparatur sipil negara dimanapun bertugas seharusnya memegang teguh nilai-nilai dasar yang sama, mempunyai semboyan yang sama. Setiap ASN harus mempunyai orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. ASN bukan pejabat yang justru minta dilayani, yang bergaya seperti pejabat zaman kolonial, itu tidak boleh lagi terjadi. Untuk itu, ASN dilengkapi dengan kewenangan dan sumber daya yang diberikan oleh negara. Otoritas dan sumber daya tersebut harus digunakan secara akuntabel, dengan loyalitas yang tinggi kepada pemerintah, bangsa, dan negara, serta menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis dan di tengah dunia yang penuh disrupsi,
Peningkatan kapasitas dan kompetensi serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan dan bekerja sama antara ASN, kementerian, lembaga, pemerintah pusat maupun daerah menjadi hal yang sangat penting. Semoga dengan pelaksanaan diklat laksar CPNS khususnya terkait dengan agenda 2 ini mampu menjawab amanat dan instruksi dari Bapak Presiden Republik Indonesia tersebut. Fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa dapat kita laksanakan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.